Selamat berjumpa dalam waktu teduh pagi Jemaat Bogor, Klasis Pulau Jawa, edisi Minggu 3 Juli 2022. Bacaan kita Yeremia pasal 6 ayat 10 sampai 21. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur di pagi hari ini dalam Minggu Raya. Kami menikmati setiap anugerah dan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran Allah dan juga dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Ya Allah Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 6 ayat 10 sampai 21. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengancungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku bahwa kamu bawa kemenyam dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak mengenyangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapa-bapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Amin, firman Tuhan. Tema kita, yang pahit yang menyembuhkan, yaitu mapaina me pamaleke. Saudara-saudara, jika saudara pergi kepada seorang dokter untuk memeriksakan diri, maka dokter tersebut akan menyampaikan kepada saudara penyakit saudara, dan mungkin akan melarang untuk memakan makanan tertentu. Mungkin kebahagiaan kita terganggu dengan banyaknya larangan makan ini dan itu. Tetapi itu bukan untuk kebaikan dokter, tetapi adalah kebaikan pasien. Dalam bacaan kita justru memperlihatkan hal yang berbeda.
di mana iman dan nabi-nabi palsu, kata Tuhan melalui Yeremia, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Mereka seperti tabib yang tidak mau menyampaikan kebenaran tentang penderitaan yang akan dialami oleh pasien jika mereka tidak taat pada hal-hal yang telah dilarang. Dalam hal ini, Yeremia membuat mereka sebagai orang yang melakukan kejijikan tetapi tidak merasa malu. Sebagai umat, kita sering lebih suka mendengar pengkhotbah yang menyampaikan hal yang menyenangkan daripada yang menyinggung perasaan. Seringkali kita tidak siap mendengar firman yang menyentuh kesalahan yang kita buat. Tetapi kita tahu bahwa di sanalah awal mula kehancuran Israel. Ketika mereka hanya mau mendengar tentang hal baik, tetapi tidak ingin mendengar tentang penderitaan yang akan dialami. Karena itu adalah lebih baik mengetahui penyakit kita sejak awal, supaya kita bisa mengantisipasi penderitaan yang lebih mengerikan. Dan jangan menutup telinga jika firman itu menegur kita, karena adalah lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu, selalu memberikan kekuatan baru untuk melangkah di hari ini dan kehidupan kami mendatang. Kami percaya ya Tuhan Allah, bahwa firman Tuhan itu selalu menegur, menasihati dan menguatkan kami. Dan biarlah itu terus kami hidupi, untuk kami bertumbuh menjadi orang-orang yang taat dan setia dan mematuhi kebenaran-kebenaran Tuhan. Berkati kehidupan kami hari ini Bapa, dalam menjalani minggu raya, mempersiapkan diri masuk dalam rumah Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati kami semua selaku hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan majelis gereja yang bertugas, semua petugas ibadah. Boleh dilakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, yang berulang tahun, yang menikmati keberhasilan sempurnakan syukur mereka. Orang tua kami dalam masa tua, Tuhan tetap berkati. Yang mencari pekerjaan, Tuhan nyatakan. Sementara dalam pendidikan, arahkan mereka terus dikaruniakan kecerdasan. Dan berkati pemerintah kami, bangsa dan negara ini, pemimpin kami. Negara kami dalam kondisi aman dan tentram, dan Tuhan berkati aparat TNI Polri dalam mengamankan bangsa dan negara ini. Peliharakan hidup kami hari ini, kami boleh lalui dengan baik karena kasih setiamu. Inilah doa syukur kami, dengarkan kami dan ampuni kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi dan shalom.